mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami menyembahmu, Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengakui Kau sungguh. Shalom kepada jemaat yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Dan pada masa ini juga kita sedang menghadapi pandemik
yang menyebabkan pergerakan dan aktiviti kita menjadi terbatas. Oleh itu, marilah kita terus kuat datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan memohon pertolongan kepadanya. Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita. Baiklah, untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini, marilah kita masuk di dalam doa votum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan sukacita kita di hadapan Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, terima sukacita syurga. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, umat bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, umat bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, umat bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, oh haleluya, haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan di segala. Oh haleluya Yesus.
dalam roh dan kebenaran Yesus. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa di surga, saat ini Tuhan kami dalam menghadap hadirat Tuhan. Kami membawa sembah, kami syukur kami Tuhan Bapa. Kami mohon pada Engkau Tuhan, kami bersujud pada saat ini mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kuduskan hidup kami Tuhan, bebaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami Tuhan. Saat ini kami mengaku Tuhan setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami Tuhan, sucikan kami, bebaskan kami Tuhan, berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Baik mata kami yang melihat Tuhan, ampuni telinga kami yang mendengar Tuhan, bibir kami yang berbicara Tuhan, tangan kami yang melakukannya Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami tahu kami memang berdosa Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dibebaskan oleh Engkau, kami diselamatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Oh terima kasih. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan yang diberikan di hadapan Engkau Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab minggu ini. Dan pembacaan Alkitab minggu ini dipetik dari kitab Daniel 1 ayat 1 hingga 9. Kitab Daniel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas,
kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Jemaah dipersilakan berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman
ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam kepada kita semua, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dengan anugerahnya diberi kesempatan olehnya untuk terus mempunyai kesempatan dalam beribadah walaupun kita hanya dapat beribadah secara online. Nah juga kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah tiba sekali lagi masanya untuk kita mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan ya. Nah, saya tahu kebanyakan daripada kita itu kita berada dalam keadaan PKPD ya. Jadi saya berharap kita terus bertabah dan bertahanlah dalam keadaan ini ya. Dan apa yang paling penting itu adalah kita terus yakin ini akan berakhir dengan kehendak Tuhan. Semua yang kita alami, kesusahan, kesedihan, penderitaan yang kita alami saat ini oleh karena pandemik ini pasti akan berakhir lah ya, ini pasti akan berakhir. Nah, sebelum kita masuk di dalam khotbah, marilah kita berdoa. Terima kasih Allah surgawi kami, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat yang telah Kau berikan. Karena kami tahu dengan rahmat-Mu lah kami dapat berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Allah Bapa surgawi kami, tolonglah kami supaya Engkau datang dalam hati kami, masuk dalam hati kami, malah memperdengarkan sendiri suara-Mu untuk kami supaya kami tahu apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, saya ucapkan sekali lagi shalom kepada kita semua. Nah, tema khotbah kita atau tajuk khotbah kita hari ini yang akan kita dengar itu adalah kehidupan Kristen yang berkualiti, ya, atau kehidupan orang percaya yang berkualiti. Ya, dan teksnya itu adalah daripada kitab Daniel pasal 1 ayat 1 hingga 9. Jadi sebelum itu marilah kita membacakan dahulu teks ini sekali lagi. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 hingga 9. Dia berbunyi demikian. Ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nabukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian daripada perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinia, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja berteta kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, dan Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abidnego.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan setapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada para pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat terakhir, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang daripada pemimpin pegawai istana itu. Inilah firman Tuhan. Nah, kisah Daniel yang baru saja kita bacakan tadi itu adalah kisah tentang keadaan yang dihadapi oleh mereka yang kalah dalam perjuangan, ya, serta kesan yang mereka hadapi karena mereka ditawan, Nah, kisah Daniel ini terjadi semasa Raja Nebukadnezar menakluk Yehuda dan mengangkut mereka yang ditawan ke Babel. Salah seorang yang ditawan itu, yang diangkut itu adalah Daniel dan rekan-rekannya. Kalau kita membaca ini dalam kitab Raja-Raja, pemerintah masa itu adalah Raja Yoyakim, Raja Yoyakim. Dan raja ini ditawan oleh Raja Babel, bangsa Israel ditawan oleh bangsa Babel, dan dalam jangka masa ini itu disebut sebagai jangka masa waktu pembuangan bangsa Israel, karena mereka ditawan, dikalahkan dan menjadi orang-orang tawanan di negara orang. Nah, antara yang ditawan di bawah itu adalah Daniel, adalah Daniel dan rekan-rekannya, 3 orang rekannya yang lain. Kita boleh membaca itu dalam ayat 6 dan 7. Nah, orang-orang yang ditawan juga itu dipaksa untuk menukar identiti mereka, seperti apa yang berlaku terhadap Daniel dan rekan-rekannya. Ayat 3 dan 4. Dikatakan di situ dalam ayat 3 dan 4, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cacat celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan, mempunyai pengertian tentang ilmu, cekap bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dengan kata lain, mereka yang ditawan itu terpaksa atau dipaksa menukar identiti mereka. Dari segi bahasa, mereka dipaksa belajar bahasa orang Kasdim, atau sebenarnya itu bahasa Parsi, bahasa yang dipakai oleh bangsa Babel ketika itu. Dan juga mereka itu diberi nama yang baru, dan mereka dipaksa untuk bekerja kepada raja. Ini adalah kesan-kesan yang terjadi apabila seseorang itu ditawan. Mereka dipaksa menukar identiti sesuai dengan kehendak orang bangsa atau pihak yang menawan mereka. Nah, kita sering melihat ini sebenarnya di dalam sejarah manusia, bahwa mereka yang kalah dan ditawan akan dipaksa untuk meninggalkan identiti mereka, serta dipaksa untuk menerima identiti pihak yang menawan mereka. Ini sering kali kita lihat di dalam sejarah, manusia, di mana pihak yang menawan itu mereka akan memaksa pihak yang kalah, Nah, identiti yang saya maksudkan di sini itu adalah seperti cara hidup, kebiasaan, bahasa dan budaya. Itu kan identiti seseorang. Cara hidup, bahasa, budaya, kebiasaan-kebiasaan hidup, seperti kepercayaan juga, itu kan identiti seseorang. Tetapi apabila dia berada di pihak yang kalah, dia terpaksa menukar itu sesuai dengan kehendak mereka yang menawannya. Dan salah satu yang terjadi, yang kita boleh lihat dalam kitab itu adalah kisah Daniel. Mereka dipaksa menukar identiti. Nah, kisah Daniel ini sebenarnya adalah sebuah kisah tentang seseorang yang dipaksa berada di luar zon selesanya, bukan karena dia mahu, tetapi dia terpaksa. Kalau kita membaca dalam kitab Raja-Raja, dalam kisah Raja Yoyakim yang menentang kemarahan tentara Raja Nebukadnezar ini, pastinya Daniel juga, yang juga berasal daripada keturunan bangsawan, keturunan raja, mereka ini berjuang untuk melawan kemarahan tentara Raja Babel, tetapi mereka akhirnya kalah, dan mereka ditawan, mereka dibawa ke pembuangan. Dan kesan daripada
kekalahan mereka itulah yang kita dapat lihat hari ini di dalam teks ini. Nah, pastinya sebelum Daniel dan rekan-rekannya ditawan dan dibawa ke Babel sebagai tawanan, dia itu bebas melakukan apa yang dia mahu, ya, dia bebas melakukan apa yang dia mahu. Namun sekarang keadaannya sudah berubah, ya, tempat tinggalnya sudah berubah. Dia dibawa ke negeri yang jauh, dia diberi nama yang baru, maka dia dipaksa untuk belajar bahasa yang baru. Dia berada di luar zon selesanya pada masa itu, Daniel. Sebenarnya sangat banyak perkara yang kita boleh ambil daripada kitab Daniel ini, ya, daripada kitab Daniel ini. Banyak kualiti yang dia tunjukkan sebagai orang percaya, ya. Banyak kualiti yang terdapat dalam diri Daniel itu yang dia tunjukkan sebagai orang percaya. Kualiti-kualiti inilah yang kita boleh ambil sebagai ajaran bagi kehidupan kita hari ini. Nah, salah satu kualiti yang ditunjukkan oleh Daniel itu ialah walaupun dia berada dalam situasi yang baru, dia berada di luar zon selesanya, keadaan yang baru, tempat tinggal yang baru, dan malah dia dipaksa untuk menerima sesuatu yang baru, ya. Namun apa yang kita dapat lihat itu adalah dia tidak berubah, ya, kepercayaannya tidak berubah, atau dengan kata lain, kepercayaannya atau imannya itu tidak berubah. Kita masih ingat itu, ya, apabila raja mengeluarkan satu perintah, ya, Raja Babel ketika itu mengeluarkan satu perintah supaya semua orang harus sujud menyembah kepada patung yang dibina oleh raja. Lalu Daniel tidak sujud menyembah patung itu, ya, tidak sujud menyembah patung itu walaupun dia berada dalam tawanan. Lalu apa yang terjadi? Mereka dibuang di dalam gua singa, ya. Mereka dibuang di dalam gua singa, dan juga sekali mereka juga pernah dibuang di dalam kawah api, ya. Tetapi walaupun dengan ancaman-ancaman ini, Daniel tidak berubah, ya, Daniel tidak berubah. Dia sudah di luar zon selesanya, tapi dia tidak berubah. Ini adalah salah satu kualiti orang percaya yang ditunjukkan oleh Daniel. Dengan kata lain, kepercayaannya kepada Allah atau imannya kepada Allah itu dia langsung tidak berubah, dia langsung tidak mengubahnya walaupun dia di luar zon selesanya. Nah, mengapa dia tak langsung tidak berubah? Itu pertanyaannya. Mengapa dia langsung tidak berubah? Itu karena Daniel adalah orang percaya yang berkualiti, ya, berkualiti. Apabila saya katakan tentang kualiti, saya pasti kamu tahu apa yang saya maksudkan. Sebagai contoh, kalau kita membeli barang, kita mau yang berkualiti supaya barang itu tahan lama. Nah, begitu juga dengan keadaan Daniel, dia tidak mudah berubah, dia tidak mudah rosak. Walaupun dia berada dalam situasi yang baru, karena dia adalah orang percaya yang berkualiti. Nah, inilah yang kita mau lihat. Kualiti apakah yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, supaya walaupun kita berada dalam situasi yang baru, kita tidak berubah, iman kita tidak berubah, ya. Nah, ada 3 kualiti yang saya ingin kongsikan di sini. Bagaimana seseorang itu harus memiliki kualiti ini agar walaupun dalam situasi yang baru dia tidak berubah, ya, dia tidak berubah. Yang pertama itu adalah kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga 3. Mari kita membaca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga 3. Di situ Rasul Paulus berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Ya. Nah, kualiti yang pertama itu adalah seseorang yang percaya itu harus penuh dengan kasih, ya, harus penuh dengan kasih. Tanpa kasih,
semua itu sia-sia, kata Rasul Paulus. Betapa bijak pun seseorang itu, betapa banyak pun pengetahuan yang dia miliki, betapa banyak pun pengorbanan yang dia sudah lakukan, tanpa kasih itu semua sia-sia sahaja. Tanpa kasih, kehidupan seseorang Kristen itu tidak berkualiti, ya, tidak berkualiti. Tidak seperti Daniel, walaupun dalam situasi yang baru, dia langsung tidak berubah. Dia dipaksa untuk menerima cara yang baru. Banyak benda yang dipaksa untuk dia menerimanya, tetapi dia tidak berubah karena dia berkualiti. Salah satu kualiti yang kita perlu pegang itu adalah penuh dengan kasih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 1 ayat 9 hingga 10, Yesaya pasal 41 ayat 9 hingga 10, ya. Yesaya pasal 41 ayat 9 hingga 10. Dia berkata demikian. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kualiti kedua yang kita harus pegang itu adalah teguh dalam penderitaan, ya, teguh dalam penderitaan. Orang mampu bertahan dalam penderitaan. Orang-orang yang mampu bertahan dalam penderitaan adalah orang yang tahu bahwa apapun situasi yang dihadapi, Tuhan masih menyertainya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan dikatakan oleh Tuhan sendiri di dalam ayat ini, ya, Yesaya pasal 41 ayat 9 hingga 10. Orang yang mampu bertahan dalam apapun situasi itu adalah orang yang tahu bahwa Allah masih menyertainya, Allah tetap menyertainya, seperti di dalam ayat ini. Ayat ini berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Perkataan aku ini Allahmu kan sangat membawa makna yang sangat besar, Pak. Apabila Allah berkata aku ini Allahmu, dia menyatakan bahwa tidak ada yang lebih kuat selain daripada dia, ya. Jadi orang-orang percaya yang berkualiti itu adalah orang yang tahu bahwa apapun situasinya Allah tetap menyertainya. Apapun situasinya Allah tetap menyertainya. Dia tidak berubah, dia tetap bertahan karena dia tahu Allah menyertainya. Itu kualiti yang kedua, bertahan dalam penderitaan, ya. Kualiti yang ketiga atau kualiti yang terakhir adalah pengawalan diri. Ya, kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, mari kita membaca. Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, seterusnya kita membaca lagi satu ayat, yaitu dalam Amsal pasal 4 ayat 25 hingga 27. Dia berkata demikian. Amsal pasal 4 ayat 25 hingga 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kiri atau kanan. Jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Jauhkanlah kakimu daripada kejahatan. Pengawalan diri, ya, pengawalan diri. Orang yang tidak mampu mengawal diri itu orang yang tidak mampu mengawal diri adalah orang yang tidak dapat melihat kebenaran, ya, tidak dapat melihat kebenaran. Pengawalan diri itu termasuklah kesabaran dan ketekunan. Dengan kata lain, orang yang tidak mampu mengawal diri adalah orang yang menyimpang ke kiri dan kanan. Jadi dia akan berubah menurut situasi yang dihadapi. Dia tidak akan menjadi seperti Daniel. Walaupun dia menderita, dipaksa berada di luar zon selesa dia berada di luar zon selesanya Daniel, tetapi dia tidak berubah. Ya, tetapi orang yang tidak ada pengawalan diri seperti yang dikatakan oleh Amsal di sini adalah orang itu akan menyimpang ke kiri dan kanan, menyimpang ke kiri dan kanan. Orang yang berkualiti atau orang percaya yang berkualiti adalah
orang yang dapat menahan diri daripada perkara-perkara yang jahat, ya, dapat menahan diri daripada perkara-perkara yang jahat. Selain daripada itu, orang percaya yang berkualiti juga itu adalah orang yang sabar daripada kemarahan, ya, sabar daripada kemarahan. Nah, jadi tiga perkara ini kita harus pegang jika kita itu adalah orang percaya yang berkualiti. Mengapa kita harus pegang, mengapa kita harus menjadi orang percaya berkualiti adalah supaya kita tidak berubah. Banyak perkara hari ini yang boleh membuat situasi sekeliling kita itu boleh memaksa kita untuk berubah, sama seperti Daniel. Jadi itu harus kita pegang, ya, itu harus kita pegang. Quality ini harus kita pegang, ya. Nah, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas rahmat yang telah Engkau berikan. Kami tahu Bapa di surga, Engkau tetap menyertai kami. Bapa di surga, biarlah apapun situasi yang berlaku di sekeliling kami tetap sebagai orang-orang percaya yang berkualiti, ya Bapa di surga. Supaya kami tidak mudah berubah mengikut situasi kami, walaupun kami terpaksa kadangkala untuk mengikut keadaan sekeliling kami, tetapi yang terpenting ya Bapa di surga, bantulah kami sama seperti yang kamu membantu Daniel, di mana imannya, kepercayaannya tidak berubah walaupun dia berada dalam situasi yang baru. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita ada kesempatan untuk bersama-sama. Dan mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kehadirat-Mu, di mana pimpinan penyertaan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Pada saat ini Tuhan, sekalipun kami di dalam segala situasi yang tidak menyenangkan, terutama sekali Tuhan di dalam masa-masa yang sukar ini, tetapi mari Bapa, Engkau senantiasa memberikan kami kesabaran dan ketabahan, dan mampukanlah kami untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan karena firman-Mu Tuhan yang sudah mengajar kami untuk terus setia kepadamu. Bahkan ajarlah kami senantiasa Tuhan, bukan hanya untuk melihat, tetapi kami percaya bahwa kasih setiamu Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Oleh itu urapan kasih-Mu Bapa, biarlah Engkau senantiasa urapi kami dan berikan kami kekuatan kesehatan yang baik Tuhan untuk menghadapi di mana COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemampuan daripada Engkau yang kami mampu untuk layari kehidupan kami ya Tuhan. Oleh itu Tuhan kami mohon kepadamu, biarlah pertolongan-Mu Bapa dan biarlah urapan kasih-Mu Tuhan, Engkau Tuhan berikan kepada setiap jemaat-Mu, terkhusus yang masih kami ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Oleh itu Tuhan, tolong kami Tuhan, kasihani kami dan berikanlah kami hikmat yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bawa di mana negara Malaysia ini ya Tuhan, sehingga hasil bumi biarlah menjadi berkat bagi setiap kami yang duduk di dalam negara ini Tuhan. Dan biarlah kami aman, damai, dan harmoni ya Bapa di surga. Karena semua itu adalah karena pertolongan-Mu Bapa. Terkhusus ya Bapa di mana pemimpin negara Malaysia ini, raja-raja, wakil rakyat, agar memiliki roh kebijaksanaan dan dapat mentakwir, yaitu pengurusan hal ehwal rakyat negara ini. Dan biarlah penuh tanggung jawab untuk menghadapi yaitu segala pemerintahan ini, dan biarlah menjadi pemerintah yang penuh bijaksana di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga percaya di mana orang-orang yang diberikan segala sesuatu yang boleh menjamin dalam kehidupan kami, terkhusus Tuhan, berikanlah kami kekuatan daripada segi jasmani dan rohani untuk tetap setia walaupun dunia ini dilanda yaitu penyakit COVID. Tetapi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami segala kekuatan untuk dapat menghadapi segala pandemik ini, supaya segera berlalu daripada bumi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Anak-anak Tuhan juga ya Tuhan yang telah jauh daripada Engkau dan telah tergoda di dalam kuasa kegelapan Bapa, marilah Engkau Tuhan memberikan segala roh-Mu yang kudus agar mereka dapat kembali di jalan yang benar, karena semua ini adalah karena pertolongan-Mu. Engkau jauhkan daripada gangguan-gangguan, yaitu gangguan daripada iblis, supaya mereka terlepas dari pada segala sesuatu itu dan berbalik ke jalan yang benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak Tuhan juga Tuhan, Engkau berikan segala kemurahan dan belas kasihan, supaya mereka-mereka ini Tuhan yang sakit disembuhkan,
dan yang lemah dikuatkan. Dan biarlah kami sama-sama merasakan, yaitu segala kekuatan yang baik daripada Engkau ya Bapa. Dan biarlah mereka juga mengalami segala sesuatu yang terbaik. Engkau juga pulihkan mereka, khususnya di dalam pergumulan, dan pulihkan di dalam rumah tangga, bahkan ekonomi mereka Tuhan. Yang kekurangan Engkau cukupi, dan juga yang kehilangan pekerjaan Tuhan, Engkau bukakan jalan supaya mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan mereka sendiri ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami juga bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana anak-anak kami yang masih di dalam bangku sekolah Tuhan. Biarlah Engkau tolong mereka Tuhan, dan biarlah Engkau memberikan segala kebaikan di dalam menyusuri segala pelajaran, baik daripada yang tadika sampai ke yang tertinggi. Engkau juga Tuhan menyertai mereka, supaya di dalam pembelajaran mereka dapat mencapai dengan yang baik, karena semua itu adalah campur tangan daripada Engkau ya Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, termulialah Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kepadamu segala belas kasihan daripada Engkau, dan biarlah semuanya Tuhan, segala penyakit yang mengganggu di bumi ini, khususnya pandemik ini Tuhan, Engkau hapuskan daripada bumi ini, supaya kami bebas untuk mencari nama-Mu, dan kami bebas untuk bersatu kembali di dalam kasih-Mu dan memuji memuliakan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan pada masa ini kita akan masuk di dalam pengumuman. Dan sebelum itu, marilah jemaat sekalian kita terus mematuhi SOP dari kerajaan, dan teruslah menyokong program vaksinasi dari kerajaan, yaitu dengan yakin kita sama-sama mengambil vaksin. Seterusnya, baiklah, untuk pengumuman yang pertama, pada minggu hadapan di masa yang sama kita akan bertemu lagi di dalam ibadah online. Seterusnya, pada setiap hari Rabu pada jam 7.30 malam, persekutuan doa akan kita jalankan melalui aplikasi Google Meet. Jemaat dialu-alukan untuk turut sama menyertainya. Dan jemaat bolehlah mendapatkan link aplikasi Google Meet untuk persekutuan doa melalui grup Indah Mandiri yang akan dimaklumkan pada setiap hari Rabu. Nah, seterusnya, sekiranya ada jemaat yang ingin menyumbang persembahan, persepuluhan atau janji iman, jemaat bolehlah transfer atau bank in ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Jemaat dipersilakan berdiri, dan marilah kita sama-sama mengucapkan doa syukur diikuti dengan doa Bapa kami. Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepadamu, dan kami memuji nama-Mu yang agung. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus Kristus ada kuasa kemenangan, ada kuasa pengharapan. And in your name that we're gonna put our trust in.